Mau apa lagi kamu kesini? Kamu sengaja mau lihat kondisi saya supaya kamu bisa cerita sama mama kamu. Iya. Aku udah dengar semuanya dari mama, Oma. Aku datang ke sini karena aku mau minta maaf sebesar-besarnya atas sikap mama ke Oma. Kenapa kamu yang harus minta maaf? Harusnya mamah kamu yang urakan dan kasar itu yang minta maaf ke saya. Mama nggak tahu kalau aku datang ke sini nemuin Oma. Aku benar-benar ngerasa bersalah karena Oma sama Mama jadi berantem. Dan itu gara-gara aku. Bagus kalau kamu sadar diri. Oma, yang terjadi sama Oma dan Tante Lisa itu bukan karena Putri. Oma jangan nyalain Putri. Memang bukan Putri yang mendorong Oma yang menyebabkan kaki Oma seperti ini. Mamahnya Putri yang sok membela dia. Jadi akhirnya Oma seperti ini, itu salah satu penyebabnya adalah Putri. Ya, saya tahu ceritanya ke Oma. Dan menurut saya itu bukan sepenuhnya salah Tante Lisa juga. Jadi Oma nggak pantas nyudutin Putri kayak gini. Ini sih pangeran bakal bikin masalah tambah kusut. Kenapa kamu marah sama Oma? Harusnya kamu belain Oma. Oma ini keluarga kamu, Pangeran. Gak usah. Kalian tidak perlu menemui saya lagi ke sini. Pangeran, kamu harusnya jangan kayak gitu dong. Kan kamu bisa lebih lembut sama Oma. Saya nggak suka sama sikapnya Oma, sayang. Mama nungguin WhatsApp-nya Putri dari tadi nih. Dia nggak ngabar-ngabarin. Mungkin dia lagi ada urusan, Mam. Iya, bisa jadi sih. Paling dia lagi sama Pangeran ya? Ya udah, minta mereka berdua aja kesini. Iya juga ya. Biasanya juga gitu sih, mereka kemana-mana selalu berdua. Kalau nanti Putri datang ke sini sama Pangeran, please ya, jangan bahas soal pernikahan dulu. Oke, Mam. Nanti kalau momennya sudah tepat, baru Mama kasih tahu kamu. Aku ikutin Mama aja. Mama seneng banget. Akhirnya kita bisa ketemu semua. Kamu harus jaga adik kamu baik-baik ya. Of course, Mam. Kalaupun nanti Mama udah nggak ada, kamu harus janji sama Mama. Kamu harus take care adik kamu, ya. Kok ngomongnya gitu sih, Mam? Mama tenang aja. Everything will be fine. Sayang, maafin sikapnya Oma ya. Ya nggak apa-apa. Aku udah lumayan ngerasa lega karena udah nyampein maaf aku ke Oma tadi. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pulang aja ya. Terus Oma gimana? Saya stay dulu di sini. Nungguin Bu Soraya. Soalnya dari tadi saya yang nungguin Bu Soraya di rumah sakit. Makasih banyak ya Pak Regar. No problem. Ya udah kita jalan duluan ya, Pak. Oke. Ya, kalau ada apa-apa hubungin kita ya Pak Regar. Ya. Sebentar, aku cek HP dulu. Putri, Mama tunggu kamu di Resto Amore sekarang ya. Ada seseorang yang mau Mama kenalin ke kamu. Mama WA aku 2 kali. Put, kamu masih sibuk ya? Maaf, Ma. Aku baru buka WA. Aku jalan ke situ sekarang. Mama ngajakin aku ketemu di Resto Amor. Katanya mau ngenalin aku sama seseorang. Oh ya? Mau kenalin sama siapa? Ya aku juga nggak tahu. Ya udah, saya anterin kamu ya. Boleh. Kita duluan ya Pak Regar. Oke, Princess.
Hai Put. Hai, Mah. Mama udah nungguin kamu nih dari tadi. Iya, Mah. Pangeran ke toilet dulu ya, nanti dia nyusul. Lebih baik aku nggak usah cerita dulu ke Mama. Kalau aku baru aja jenguk keadaan omanya Pangeran. Biar Mama nggak makin kesel. Mas, sebenarnya siapa sih yang mau Mama kenalin ke aku? Surprise Put. Tapi Mama yakin kalau Mama kenalin sama orang ini kamu pasti happy banget. Oke, yaudah. Tapi nanti kita tunggu Pangeran dari toilet ya, Mah. Ya, biar sekalian aja Mama kenalin juga sama Pangeran. Jadi Mama nggak ngulang-ulang cerita. Oh ya, kamu nggak habis nengokin nenek-nenek rese itu kan? Mama, jangan nyebut omanya Pangeran kayak gitu dong. Kita harus hormatin Oma. Mama tuh masih kesel sama dia. Kayaknya gue kenal nih orang. Mama pernah kirim fotonya lewat WA. Dia pasti Pangeran, calon suaminya Putri. Gue yakin gue gak salah kenalin dia. Tapi Pangeran belum tahu gue siapa. Lebih baik ntar aja sekalian kalau Mama ngenalin kita semua. Aneh banget nih orang. Mungkin dia kira tadi saya nggak tahu kalau dia merhatiin saya. Oh ya, Putri, ini yang mau Mama kenalin. Kenalin, ini Vito. Putri. Put, Vito ini kakak kamu. Put, Mama angkat telepon dulu ya. Aku jadi penasaran deh. Emangnya Mama punya anak lain ya? Bukannya cuma aku anaknya. Terus, my lovely son itu siapa? Mama jelasin ya, biar kamu gak bingung. Maaf Pak, apa benar Bapak pemilik mobil B165GBR? Benar? Ada apa? Mohon maaf ya Pak, posisi mobil Bapak menghalangi mobil yang lain. Kalau Bapak keberatan untuk memindahkan, biar saya bantu Pak, atau bisa sekalian dialihkan ke valet parking? Biar saya aja. Udah kalau gitu saya permisi ya. Harusnya tadi kamu valet parking aja, Vito. Gak apa-apa, Mam. Biar aku aja ya. Tinggal dulu sebentar. Kayak gini nih, kalau Vito yang udah nyetirin mobil Mama, jadi Mama nurut sama dia. Tadi Putri udah cerita kok. Sebenarnya baik-baik aja kan? Tadi saya di toilet, terus ada orang yang ngeliatin kepala saya sampai bawah kaki saya, terus pas saya liatin balik dia malah senyum. Mungkin dia tahu kamu, tapi nggak berani nyapa kamu kali. Oh iya Tante, tadi katanya Tante mau kenalin Putri sama seseorang.
Gimana orangnya? Iya, tunggu bentar ya Pangeran. Orangnya keluar bentar. Nanti kalau udah balik, Tante kenalin sekalian sama kamu. Tapi nanti kalau orangnya udah dateng, biar dia ngobrol sama Putri dulu ya. Karena sepertinya Putri udah banyak pertanyaan ke dia. Mungkin pengen ngobrol dulu. Aku emang masih penasaran. Kenapa baru sekarang Mama kenalin Vito yang ternyata kakak aku? Nah, ini orangnya. Tadi Tante sudah kenalkan ke Putri, sekarang Tante kenalin ke kamu ya Pangeran. Ini kan orang yang di toilet tadi. Vito, kenalin, ini Pangeran, tunangannya Putri. Sebenarnya tadi di toilet kita sempat ketemu, Mam. Aku ngenalin Pangeran karena Mama sering kirim foto mereka berdua kan. Sorry ya tadi nggak negor duluan. Takut dikira so asik. That's okay. Saya Pangeran. Vito, Bagus deh kalau kalian udah saling kenalan. Oke, langsung aja ya. Jadi, Put, Vito ini kakak kamu dari suami Mama yang pertama yang sudah almarhum. Mama nggak pernah mau nutupin atau nggak cerita sama kamu karena sesuatu enggak. Hanya nunggu waktu yang tepat aja. Tapi Mama selalu jujur dan cerita apapun ke kakak kamu. Jadi Vito udah tahu semuanya. iya Putri. Mama sering cerita soal kamu. Jadi masalah apapun yang kamu alami, aku pasti tahu. Tapi mulai sekarang, kamu gak usah khawatir. Aku akan selalu ada di samping kamu. Aku kakak kamu. Aku pasti akan jagain adik aku. Iya, makasih ya Kak Vito. Panggil Vito aja. Umur kita kan nggak jauh beda. Aku juga lebih nyaman kalau dipanggil Vito. Oke, makasih Vito. By the way, sebenarnya aku pengen kasih sesuatu buat kalian berdua. Aku janji, aku akan handle rencana pernikahan kalian. Aku pengen bikin pesta yang mewah buat kalian, yang spesial. Aku udah hubungin beberapa vendor untuk siapin pernikahan kalian. Vito udah dikasih kode biar nggak bahas soal itu dulu, malah nggak paham. Nggak sabaran banget sih kamu sayang, pusing nih Mama jadinya. Vito, sebelumnya thank you so much for your help. Juga untuk perhatian kamu terhadap saya dan juga Putri. Tapi kalau untuk pernikahan, saya rasa kamu nggak usah ngebantu. Karena gimana pun juga, saya adalah calon suami Putri dan saya yang akan menghandle semuanya. As you can see, pernikahan ini sangat penting buat saya dan juga Putri. Kita udah lama memimpikan pernikahan yang sangat indah dan kita tunggu-tunggu ini. Jadi udah sewajarnya kalau saya sebagai calon suami Putri yang akan menghandle semua. Tapi don't get me wrong, saya berterima kasih atas effort dan juga perhatiannya sama kita berdua.